Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Belajar Pembelajaran PAI 2, Ibu Hajah Hilda Ayu Sifa MAG, dan teman-teman PAI 5A yang saya banggakan. Saya Alia Azhara Furqon akan memaparkan mengenai konsep dasar teori belajar. Berikut adalah submateri yang akan dibahas. Pertama, konsep dasar teori belajar behaviorisme. Yang kedua, karakteristik belajar menurut teori behaviorisme. Yang ketiga, asumsi-asumsi dan prinsip belajar menurut teori behaviorisme. Dan yang keempat, alternatif pembelajaran menurut teori behaviorisme. Langsung saja ke dalam pembahasan pertama, yakni konsep dasar teori belajar behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Disebut juga dengan SR Bond Theory atau SR Psychology Learning. Tokoh dalam aliran teori behaviorisme ini, pertama ada Edward Lee Thorndike, Ivan Pavlov, kemudian Bruce Frederick Skinner, dan Albert Bandura. Pembahasan berikutnya yakni karakteristik belajar menurut teori behaviorisme. Pertama, teori ini mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kedua, teori ini bersifat mekanistis, kemudian menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, mengacu kepada stimulus dan respon. Yang kelima, mementingkan adanya latihan. Yang keenam, mementingkan mekanisme dan hasil belajar. Dan yang ketujuh, mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh. Kemudian karakteristik teori behaviorisme menurut Profesor Dr. Ratna ada 3. Yang pertama, konsekuensi. Yang kedua, kesegeraan konsekuensi. Dan yang ketiga, pembentukan atau shaping. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, asumsi-asumsi belajar menurut teori behaviorisme. Yang pertama, berdasarkan teori Edward Lee Thorndike adalah connectionism. Nah, dalam teori ini, belajar dikemukakan sebagai perubahan tingkah laku dari adanya interaksi stimulus dan respon atau SR bond yang tadi, yang dapat berupa perubahan pikiran, perasaan, atau gerakan. Dalam teori ini, seseorang dianggap telah belajar ketika ia telah menunjukkan perubahan tingkah laku yang akibat dari adanya stimulus yang telah diterimanya. Menurut Thorndike, dasar teori belajar ini adalah asosiasi antara kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi inilah yang kemudian dinamakan sebagai connecting, sehingga teori yang dikemukakan oleh Thorndike dinamakan teori connectionism. Teori ini didasarkan atas eksperimennya terhadap seekor kucing. Nah, eksperimen ini nanti disebut dengan puzzle box. Berikut adalah urutan eksperimen Thorndike. Yang pertama, ia meletakkan kucing lapar ke dalam sangkar. Nah, di dalam sangkar itu dilengkapi dengan peralatan sehingga kucing tersebut berusaha untuk keluar dari sangkar dan mengambil makanan yang disediakan dengan menggunakan peralatan. Keadaan kucing di dalam sangkar ini disebut dengan puzzle box. Kemudian puzzle box ini disebut dengan instrumental conditioning. Tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumental, sebagai penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki. Jadi, usaha kucing untuk mengambil makanan dengan peralatan sama dengan usaha untuk belajar untuk menggapai hasil yang diinginkan dan untuk menggapai makanan yang ada di luar sangkar tersebut. Begitulah eksperimen Thorndike sehingga menghasilkan teori connectionism. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, Thorndike mengemukakan beberapa dasar hukum belajar. 2 di antaranya yang paling terkenal adalah trial and error, mengandung arti bahwa dengan terlatihnya proses belajar dari kesalahan dan percobaan yang terus-menerus sampai berhasil. Yang kedua, law of effect, artinya segala tingkah laku yang dilakukan dapat mengakibatkan suatu keadaan yang memuaskan akan terus diingat dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Selain kedua hukum itu, Thorndike juga mengemukakan 2 hukum lainnya, yaitu law of readiness, hukum kesiapsiagaan, dan law of exercise, hukum latihan. Begitulah teori connectionism menurut Thorndike.
Yang kedua, asumsi teori behaviorism yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov dengan teorinya classical conditioning. Ivan Pavlov merupakan seorang ilmuwan Rusia yang mengemukakan bidang conditioning atau upaya pembiasaan. Teori classical conditioning ini adalah pembiasaan klasik, sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Teori ini disebut juga sebagai respondent conditioning atau pembiasaan yang dituntut. Pavlov mendasari teorinya dari eksperimen yang dilakukan terhadap seekor anjing. Berdasarkan eksperimennya, dapat disimpulkan bahwa apabila stimulus diadakan selalu disertai dengan stimulus penguat, maka stimulus tadi cepat atau lambat pada akhirnya akan menimbulkan respons atau perubahan yang kita kehendaki. Berikut adalah beberapa keterangan yang dapat diambil dari teori Pavlov classical conditioning. Pertama, CS, yaitu conditioned stimulus. Kedua, CR, conditioned response. Yang ketiga, UCS, unconditioned stimulus. Dan yang keempat, UCR, unconditioned response. Berdasarkan keterangan tersebut, Hinzman menyatakan dua hukum. Yang pertama, law of respondent conditioning adalah jika dua macam stimulus, CS dan UCS, dihadirkan secara bersamaan, maka refleks yang ketiga adalah CS dan CR yang terbentuk dari respons atas penguatan refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, law of respondent existential adalah refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning didatangkan kembali tanpa adanya reinforcer, maka otomatis kekuatannya akan menurun. Berikutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Boris Friedrich Skinner, adalah teori operant conditioning. Menurut teori ini, proses belajar adalah hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, lalu kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Namun teori ini tidak sesederhana teori S.R. Bond yang dikemukakan oleh tokoh sebelumnya. Tapi secara keseluruhan, teori Skinner ini sama dengan teori trial and error yang dikemukakan oleh Thorndike. Ketika Thorndike mengedepankan kepuasan, Skinner mengedepankan penguatan atau reinforcement dalam teorinya. Skinner mendasari operant conditioning ini berdasarkan eksperimennya terhadap seekor tikus. Nah, teori ini kemudian disebut dengan Skinner box. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, Skinner mengemukakan beberapa hukum. Namun, di antara hukumnya itu hampir mirip dengan yang ada pada teori Pavlov. Di antaranya, pertama, law of operant conditioning. Ketika tingkah laku operan diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan tingkah laku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant existentials. Ketika tingkah laku operan yang telah diperkuat melalui operant conditioning tidak diiringi dengan stimulus penguat atau reinforcement, maka kekuatan tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Yang kemudian teori berikutnya mirip pula dengan teori sebelumnya adalah law of respondent dan yang kedua law of respondent existentials. Berikutnya adalah asumsi teori belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu social learning atau teori belajar sosial. Bandura menyatakan bahwa peserta didik belajar melalui peniruan, meniru hal-hal yang dilakukan oleh seorang guru. Bandura memandang bahwa belajar bukan hanya semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Jadi, teori belajar menurut Albert Bandura merupakan gabungan antara teori behavioristik dengan penguatan kognitif yang berprinsip pada modifikasi perilaku. Berikutnya adalah 3 konsep teori belajar menurut Albert Bandura. Yang pertama ada reciprocal determinism, yaitu pendekatan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terjadi secara terus-menerus antara behaviorisme, lingkungan, dan kognitif. Dan yang kedua, beyond reinforcement adalah beyond reinforcement di antara penguat. Reinforcement atau penguat ini sangat penting dalam belajar, namun
Orang dapat pula belajar hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Jadi tanpa adanya penguat pun orang bisa melakukan belajar. Dan yang ketiga adalah self-regulation, mengatur diri sendiri. Yang kelima adalah teori belajar menurut Edwin R. Guthrie dengan teorinya continuous conditioning, yaitu pembiasaan asosiasi dekat. Asumsi belajar dalam teori ini adalah teori belajar yang mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan kedekatan hubungan antara stimulus dan respon yang relevan. Jadi, teori belajar ini adalah karena dekatnya asosiasi antara stimulus dan respon yang diperlukan. Berikutnya adalah prinsip belajar teori behaviorisme. Yang pertama, dorongan. Yang kedua, stimulus atau rangsangan. Yang ketiga, respons. Dan yang keempat adalah reinforcement atau penguatan. Dan berikutnya yaitu pembahasan mengenai teori belajar dalam Islam. Sedikit saja akan saya bahas. Pertama, teori fitrah. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian teori psikologi daya. Lalu belajar sebagai karunia Allah. Belajar sebagai pembeda manusia. Belajar termaktub dalam Al-Quran sebanyak 780 kali. Dan belajar itu wajib dalam Islam. Pembahasan yang terakhir yakni alternatif pembelajaran menurut teori behaviorisme. Sebagai teori yang paling tua, teori ini merupakan alternatif yang cocok bagi pengembangan pembelajaran, baik sejak ditemukannya teori ini hingga saat ini. Namun, memang ada beberapa asumsi-asumsi atau turunan teori behaviorisme yang telah kehilangan daya tariknya. Beberapa alasan teori behaviorisme ini dikatakan kurang pas karena pembelajaran yang terjadi secara satu arah, di mana posisi guru sebagai sentral yang menyebabkan siswa menjadi pasif. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme. Pertama, kelebihannya, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah. Yang ketiga, memberikan penguatan positif satu sama lain antara guru dan siswa. Yang keempat, adanya pengulangan dan pelatihan. Dan yang kelima, bahan pelajaran disusun secara hierarkis. Kemudian, kelemahan dari teori behaviorisme. Pertama, murid hanya berperan sebagai pendengar. Tadi itu, murid jadi pasif. Kemudian yang kedua, sama, murid dipandang pasif. Yang ketiga, terlalu mengesampingkan keadaan jiwa. Yang keempat, kurang memperhatikan keinginan dan kebutuhan siswa. Dan yang kelima, terlalu fokus pada perilaku, sehingga kurang memperhatikan penanaman nilai-nilai. Jadi, intinya kesimpulan dari konsep teori belajar behaviorisme adalah perubahan tingkah laku seseorang dari pengalamannya, dan belajar adalah perubahan tingkah laku dari adanya stimulus dan respons. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.